Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdillah dari kelas PJKR 3B 2020 NIM 62011111038. Saya di sini akan membahas tentang pendidikan kesehatan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Adapun pendahuluannya adalah secara umum pendidikan kesehatan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan berupa bimbingan dan tuntutan kepada seseorang peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kesehatan ialah para peserta didik bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu nabza atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kedua adalah STSD dan PMS, yaitu penyakit menular seksual, dan AIDS. Yang ketiga adalah pergaulan sehat dan tidak sehat. Yang pertama, nabza. Pengertian, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pemikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada narkoba. Yang ketiga adalah zat adiktif lainnya atau obat berbahaya, yaitu bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Bahayanya narkoba. Bahaya terhadap fisik, yaitu pertama akan menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, dan memupus imtak. Kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak. Yang ketiga, terjadi infeksi akut otot jantung. Keempat, menggunakan jarum suntik secara sembarangan, rentan terhadap penyakit. Kemudian gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit paru-paru lainnya. Susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar. Kemudian mudah terinfeksi TBC, HIV/AIDS, hepatitis, infeksi ginjal, dan lainnya. Kemudian daya tahan tubuh lemah. Tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi mengendur, suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan cepat marah, berlaku curang, tidak jujur dan menghindar dari tanggung jawab, selalu menghindari cahaya matahari atau sinar yang terang, menutupi lengan menggunakan kemeja yang panjang, sering berlama-lama di tempat yang tidak biasa, suka mencuri barang di rumah, prestasi sekolah dan kerja menurun. Gejala fisik seperti berat badan terus drastis, mata cekung dan merah, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit, tanda berbintik merah, tanda perubahan warna kulit, tebas di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, banyak lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri, suka tidur dan menguap. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Dan ketiga, menolak bujukan. Banyak cara menolak bujukan. Seperti contohnya, yang pertama adalah maaf, aku tidak bisa memakai narkoba. Yang kedua, terima kasih, saya tidak dapat melakukannya. Yang ketiga, oh enggak teman saya masuk rumah sakit dan sampai sekarang belum sembuh. Ada yang cara kedua, yaitu menolak dengan tegas. Seperti perkataan pokoknya aku tidak mau, tidak, aku tidak ingin menjadi sebagai pecandu narkoba yang gila dan putus asa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang keenam, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. STSD dan AIDS. STSD sendiri berarti Sexuality Transmitted Disease atau infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Yaitu infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak seksual atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dan
penularannya terutama melalui hubungan seksual. Kemudian AIDS. AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh atau imun terhadap serangan organisme penyakit. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS ini sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan dunia karena proses penularan yang cepat dan belum ada obat penangkal. STSD sendiri atau PMS memiliki ciri-ciri muncul benjolan luka atau lepuhan di sekitar organ kelamin, terasa gatal, nyeri ketika buang air kecil, keluar cairan, nyeri perut di bagian bawah, demam, dan menggigil. Penyakit ini mulai menjalar dengan perkembangan penularan yang cukup cepat. Tidak dapat disangkal bahwa mata rantai penularan infeksi menular seksual adalah wanita tunasusila atau pria tunasusila yang dapat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Penyakit ini dapat diselesaikan dengan pengobatan yang tepat sehingga tidak menimbulkan penyakit selanjutnya. Pencegahannya yaitu ada dua, yaitu melalui pencegahan penularan lewat seks, yaitu berlaku saling setia dan berhubungan hanya dengan pasangan yang kalau sudah menikah. Dan yang kedua adalah pencegahan penularan cara lainnya, yaitu yang pertama mencegah masuknya transfusi darah tambahan. Yang kedua berhati-hati waktu menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar, mencegah pemakaian alat-alat tembus kulit seperti jarum suntik dan lainnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan tubuh, memberikan kepemahaman tentang seks kepada anak-anak sekolah untuk berhati-hati dan tidak mencoba-coba, menghargai hubungan seksual dengan sesuatu yang sakral, sehingga hanya boleh dilakukan kepada pasangan yang sudah menikah. Kemudian pemberantasan pengedaran narkoba, menutup tempat-tempat prostitusi dan pelacuran terselubung, menjaga kebersihan pakaian dalam toilet umum, merawat rambut di sekitar kelamin, dan pemeriksaan rutin ke dokter kelamin. AIDS. Cara penularan AIDS yang mengandung HIV yaitu melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah yang tercemar HIV, dan transplantasi organ yang tercemar HIV, melalui alat suntik dan alat tusuk lainnya, dan bisa melalui proses lainnya. Pencegahan sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan maupun vaksin untuk mencegah penyakit ini. Tetapi banyak upaya seperti tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bila tidak menikah hanya mengadakan seksual dengan pasangan sendiri, tidak mengenakan bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam hubungan seksual harus menggunakan alat tertentu, yaitu ABC, abstinency painful. Pencegahan melalui darah. Yang pertama adalah transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Yang kedua, penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi. Yang ketiga adalah penggunaan alat suntik dan alat yang dapat melukai kulit lainnya. Materi terakhir adalah pergaulan sehat dan tidak sehat. Pergaulan asal katanya adalah gaul yang diartikan dalam bahasa Indonesia seperti berteman atau bersahabat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya, atau bebas dari sakit. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulai dewasa. Remaja sendiri berarti tumbuh menjadi dewasa. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dan kelompok, dan lain sebagainya. Cara bergaul remaja sehat adalah adanya kesadaran beragama bagi para remaja. Kenyataan sehari-hari menunjukkan karena tidak termasuk golongan anak. Memiliki rasa setia kawan, memilih teman, dan mengisi waktu kegiatan dengan positif. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu dan menstabilkan emosi. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah menengah atas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.